Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali Islam. Ini diamanahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji dan mengagungkan Allah, karena hanya Allah lah yang patut, dan hanya Allah lah Tuhan yang maha agung, yang mencipta, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta. Kita adalah hambanya yang lemah, hambanya yang dhaif, yang tidak punya daya upaya apapun. La haula wala quwata illa billah, selain kekuatan daripada Allah. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri. Kita diberi Allah kesempatan hari ini berjumpa dengan Idul Adha, Idul Kurban. Kita syukuri dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak mungkin kita bisa berjumpa dengan Idul Adha ini kalau Allah tidak mengendalikan seluruh alam ini. Hari ini bisa berjumpa tanggal 10 Zulhijjah karena daripada Allah yang menggerakkan seluruh alam, yang jumlahnya kata para ilmuwan tiada terhingga. Mereka tidak sanggup menghitung betapa dahsyatnya alam ini. Ada yang mengibaratkan seperti balon yang ditiup, semakin lama semakin lebar, semakin besar. Itu kondisi alam semesta. Tapi para ilmuwan juga yakin tidak selamanya semakin besar, dan satu saat alam semesta ini pasti akan hancur dan musnah. Mereka mengatakan alam semesta ini akan mengecil, mengkerucut, lalu terbentuk supernova dan meledak di seluruh alam, kemudian menghabiskan seluruh alam semesta. Dalam bahasa mereka akhir alam semesta, tapi Allah mengingatkan kita, itulah yang namanya kiamat. Yauma natwis samaa qatais sijilil kutub. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Mudah bagi Allah. Ini diungkapkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 104. Allah mencipta alam ini sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Bahkan di dalam surah Al-Mulk Allah mempersilahkan kepada semua manusia yang mengaku hebat sekali. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'al basar hal tara min futur. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan kamu sekalian kata Allah tidak akan mendapatkan pada penciptaan Tuhan yang Maha Rahman itu suatu ketidaksempurnaan. Kamu tidak akan menemukan ketidakseimbangan, tidak akan menemukan kecacatan. Farji'al basar, silahkan kata Allah, lihat berulang-ulang. Pertemuan hari ini riset, kaji, ya.
lakukan penelitian. Hal tara min futur, Allah tanya, ada kamu lihat, ada kamu temukan? Ayat ini berkumandang 15 abad yang lalu, sampai hari ini manusia aku luar biasa hebatnya, sehingga Allah menjatuhkan kesombongan manusia dengan COVID-19 ini. Manusia menyangka dia sudah lebih hebat daripada Tuhan, membayangkan bahwa masa depan akan diraih dengan kegemilangan, maka muncullah istilah revolusi industri 4.0, revolusi industri keempat. Manusia menghayal bahwa nanti masa depan akan mudah dicapai dan orang mau kemanapun bisa dengan cepat dan lincah. Tapi pada awal 2020 Allah hentikan kesombongan manusia. Walaupun sekarang punya banyak uang, tidak bisa kemana-mana kita. Allah yang menguasai alam ini. Dalam surah 4 Allah mengatakan, "Tsumma rji'il basar karataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir." Ulang kembali penglihatanmu itu. Silakan, kata Allah, lakukan penelitian, riset, ulang. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu dengan tidak menemukan kecacatan, kekurangan, ketidaksempurnaan di alam ini, dan melihat betapa lemah dan tidak berdayanya dirimu. Allah yang maha besar mencipta alam ini, yang menjadikan kita berjumpa hari ini dengan Idul Adha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa kejadian seperti ini di Jakarta umumnya masjid ditutup, Jawa dan Bali ya. Kita alhamdulillah masih sempat berjumpa seperti ini. Saudara kita yang biasa ibadah haji sampai 2,5 juta sampai 3 juta, hari ini hanya maksimal 60.000 orang. Masihkah manusia merasa sombong dan angkuh? Ketika belum terjadi COVID ini, kita melihat bahwa manusia menganggap abad 21 ini adalah kedahsyatan kebangkitan di dalam sains dan teknologi. Hari ini yang hadir di majelis ini, ada yang membagi, ada 5 generasi yang sekarang ini hidup dan menyaksikan keadaan dunia saat ini. Yang pertama, silent generation. Ini mereka yang usianya 75 ke atas. Mohon maaf ya, di sini ada Abu Yus, mungkin yang lain-lain. Silent generation ini sudah sisa sedikit. Yang kedua, kelompok baby boomers. Mereka yang berusia sekitar 55 sampai 75. Dua ini generasi yang tidak menyaksikan kebangkitan peradaban ya. Maaf, 2 generasi ini menyaksikan kebangkitan peradaban tapi tidak dipersiapkan untuk menghadapi peradaban seperti ini, sehingga boleh dibilang ini kelompok-kelompok yang gaptek ya. Sulit pakai handphone pun kalau tidak belajar terpaksa handphone yang lama. Dan yang ketiga, ini yang memimpin hari ini sebagian besar pejabat, petinggi-petinggi di negeri kita ini. Sebagian kecil baby boomers, tapi sebagian besar generasi Gen X. Generasi X ini usia kita 50-an ya, atau 45 sampai umur 60. Dan mereka ini muncul ketika ilmu pengetahuan sedang bangkit. Saya dulu sekolah tidak dipersiapkan dengan komputer, pakai sintik. Mungkin masih ingat Pak Suwagdi. Saya di Jogja kalau nggak dapat wesel ngutang. Sekarang tinggal gesek. Nah, generasi ini adalah generasi yang harus belajar kalau ingin dia bangkit. Nah, tapi ada generasi yang keempat. Ini mahasiswa kita dan sebagian eksekutif muda. Mereka adalah generasi Gen Y, milenial. Dan mereka ini yang kurang ditanamkan akidah ya. Merasa bahwa dunia ini dalam genggaman. Dan satu lagi ada generasi Gen Z. Ini mungkin yang masih SMP. Anak-anak kecil kalau nangis handphone diam dia. Ini generasi Gen Z ya.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanggaan manusia dilumpuhkan oleh Allah. Namun kita semua sebagai orang yang beriman, percaya dan yakin bahwa Allah yang berkuasa terhadap alam ini. Bagi Allah mudah untuk menghilangkan dan mengangkat wabah COVID ini dari muka bumi. Tapi tergantung bagaimana kita membangun komunikasi dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena itu kita sering sedih ketika mendengar berbagai komentar, bahkan sebagian pemimpin mungkin ya, ketika berkomentar tentang COVID-19 ini seakan dunia hanya persoalan lahiriah. Tidak, COVID ini ada dimensi spiritual persoalan kita dengan hubungan dengan Allah. Karena itu menyelesaikan COVID tidak sekedar hanya dengan posisi kondisi lahiriah. Tangan, jaga jarak, pakai masker, kurangi kerumunan, kurangi mobilisasi. Itu ikhtiar dan memang harus kita lakukan. Karena seorang laki-laki datang ke masjid naik unta, lalu dia langsung masuk ke masjid. Nabi pegang, hei, kata Rasulullah, ikat untamu. Dia jawab, ya Rasulullah, saya bertawakal, kalau dia milik saya nanti dia tidak kemana-mana. Kata Rasulullah, salah, ikat dulu baru tawakal. Maka kita diajarkan dalam agama ini untuk tetap berobat. Ada wabah kita harus hindari, tapi tidak cukup itu. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita? Kita harus bangun hubungan dengan Allah. Karena itu mengatasi COVID ini harus dua sisi, upaya lahiriah dan upaya spiritual harus menyatu. Membangun imunitas lahiriah tidak cukup, tapi harus juga dibangun imunitas rohaniah. Bahkan sebagian ilmuwan hari ini mengatakan banyak orang COVID yang semakin parah ketika jiwanya goncang, dia putus harapan karena dia tidak bangun komunikasi dengan Tuhannya. Dan tidak sedikit orang yang sudah terpapar begitu parah, tapi dia bangun imunitas rohaniah dengan zikir, doa, sedekah, maka Allah bukakan pintu pertolongan. Ini harus dikumandangkan oleh kaum muslimin ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang angka COVID ini kalau kita lihat mengerikan ya. Untuk dunia saat ini, untuk dunia itu yang sudah meninggal ya, 4,09 juta. Penduduk Aceh 5 juta lebih. Bayangkan yang meninggal sudah 4 juta lebih. Kalau itu saja sisa 1 juta penduduk Aceh. Dari kasus yang dilaporkan 191 juta kasus. Untuk Indonesia bagaimana? Untuk Indonesia itu 2,88 juta yang terkonfirmasi dan yang meninggal sudah 73.100 lebih. Ini data terakhir. Aceh yang terkonfirmasi hari ini 20.955. 20.955, yang meninggal 125. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada pada Idul Adha. Ada dua kata kunci dalam Idul Adha ini, yaitu ujian dan kesabaran. Orang beriman yakin bahwa dia akan diuji oleh Allah, dan itulah wujud daripada keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia cukup berkata beriman kemudian dibiarkan saja? Tidak, kata Allah. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 mengingatkan ini. Dan kunci daripada menghadapi ujian ini, wabasyiris sabirin. Ini di dalam penghujung surah Al-Baqarah ayat 155. Bergembira kepada orang yang sabar. Siapa yang
yang sabar alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar itu, kata Allah, adalah mereka yang menyerahkan semua kepada Allah karena meyakini bahwa apapun yang terjadi itu semua atas urusan dan kehendak Allah. Inilah ciri orang yang bersabar. Jamaah yang dicintai oleh Allah, melalui Idul Adha, Idul Kurban ini, Allah memberikan pelajaran yang sangat penting dari pribadi Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Istri beliau Siti Hajar, keluarga yang ideal dan membangun kehidupan, bagaimana menghadapinya. Ternyata hidup ini akan terus diuji dan kita harus siap dengan kesabaran. Allazi khalaqal maut hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizul ghafur. Al-Muluk ayat 2. Dia Allah. Ingat, mati dan hidup itu sudah hak prerogatifnya Allah. Ada tidak ada COVID, kita tetap mati kalau sudah waktunya, ya. Tapi jadikan dalil untuk kita tidak perlu berupaya menghindari, tidak, ya. Membangun keyakinan kita, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang menyatakan, yang menjadikan mati uji siapa di antara kamu paling baik amalnya. Dia Allah adalah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di dalam peristiwa Idul Adha ini kita mengenal yang bernama Nabiullah Ibrahim. 69 kali namanya disebut dalam Al-Quran. Ada 24 surah yang membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Saya ingin kilas balik singkat untuk mengenang peristiwa dramatis, drama kemanusiaan di sebuah tempat yang bernama Muzdalifah. Bagi jamaah yang ibadah haji atau yang sudah pernah haji, Muzdalifah adalah teman kita haji wukuf, dan mereka kemudian setelah atau Isya bergerak menuju Muzdalifah sampai malam, bergelincir jam 12 mabit mengambil ke. Dijelaskan dalam mana apa yang banyak yang di Allah kemanusiaan yang biasa. So, sudah dua putra 6 tahun, ya, baru Allah putra. Dia tinggal tempat jauh 1.500 meter dari Mekah, yaitu di Palestina, sehingga dia tidak sempat banyak berjumpa dengan putranya yang bernama Ismail. Ismail yang ditinggalkan di sebuah lembah kehidupan waktu itu, yang kemudian menjadi tempat hari ini luar biasa. Makkah, yang di situ ada Baitullah, dipelihara dan dibesarkan oleh ibunda Siti Hajar. Tibalah saat Ibrahim datang, usia anak diperkirakan 10-11 tahun. Kerinduan yang luar biasa. Tidak ada seorang ayah yang tidak rindu berpuluh tahun ketemu anak tiba-tiba berjumpa. Maka walaupun tidak diceritakan dalam kitab-kitab sirah, tapi saya sangat yakin Ibrahim pasti tidur bersama Ismail dalam pelukan, karena kerinduan seorang lama tak bertemu dengan anak. Ketika itulah Nabi Ibrahim bermimpi dan terbangun bahwa harus membeli anaknya. Seorang nabi, mimpi adalah wahyu, dan ini perintah. Anaknya tidur di sebelahnya, beliau bisa saja ambil pisau atau pedang waktu itu langsung sembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim ini adalah uswah, teladan.
Kalau bapak ibu menelusuri hidupnya, luar biasa. Dia sejak kecil kritis dalam menilai sesuatu, sehingga menolak semua Tuhan-Tuhan yang dilakukan disembah umatnya melalui perjalanan pikiran-pikiran kecerdasan intelektualnya. Dia berdialog dengan umatnya dan rajanya, juga menggunakan logika-logika akademis yang menggunakan pikiran-pikiran mereka. Karena Nabi Ibrahim berkata, ketika semua berhala dihancurkan, sisa satu yang besar. Lalu mereka menuduh, kamu yang menghancurkan yang lain. Kata Ibrahim, tanya sama yang besar itu, yang ada kapak berkalung di lehernya. Kata mereka, mana mungkin dia bisa menghancurkan. Maka Ibrahim mengumumkan, kalau dia saja tidak bisa melakukan ini, ya, dan berbuat apapun, kenapa kalian sembah? Tidak sedikit orang yang mendengar itu tertanam jiwanya keyakinan akan Tuhan hanya karena takut sama Namrud saja waktu itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang luar biasa. Maka ketika Allah perintahkan, pada malam tanggal 8 beliau bermimpi, 8 Zulhijjah, orang menyebutnya Tarwiyah. Beliau masih berpikir bagaimana caranya melakukan ini perintah Allah. Dilihat anaknya, air mata menetes, anak tercinta. Masih bermain dengan anaknya pada tanggal 8 pagi. Malam dia tidur lagi bersama anaknya, dalam pelukan bermimpi lagi disuruh menyembelih anaknya. Tanggal 9 Zulhijjah, Arafah. Beliau yakin memang ini harus dilakukan, tapi bagaimana untuk melakukannya? Sampai kemudian tanggal 10 Zulhijjah kemarin, ya malam, ini 10 sekarang. Malam tadi beliau bermimpi menyembelih anaknya. Maka di Muzdalifah sedang duduk Ismail di atas sebuah bukit Uzzah, dipeluk dari belakang, dibelai rambutnya dengan kasih sayang. Terjadi dialog kemanusiaan yang tadi dibacakan oleh imam kita sangat indah. Falamma balagha ma'a usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai buah hatiku, ya bunayya ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ayah bermimpi. Mimpi itu ayah menyembelihmu, wahai anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Anak ini pasti sedang dalam dekapan, karena ini anak tersayang, anak satu-satunya. Nabi Ishak belum lahir. Nabi Ishak itu lahir nanti ketika Ismail berusia 13 tahun. Kalau anak hari ini dikatakan, wahai Ananda, ayah mimpi suruh nyembelihmu, maka pasti ayah pungo, ayah gila, anak kok disuruh sembelih. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tegar, wahai ayahanda, lakukan perintah Allah itu, jangan ragu, lakukan. Insyaallah dia akan saksikan aku dalam keadaan orang yang sabar. Subhanallah. Apa langsung disembelih? Oh tidak. Siapa yang mendidik Ismail? Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti menanam akidah waktu mulai membangun pondasi-pondasi Ka'bah setelah peristiwa kurban ini. Mamanya lah yang menjaga dan membesarkan Ismail, yang mendidiknya menjadi anak yang memiliki akidah yang sangat dasar, yang yakin akan keputusan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim seorang yang luar biasa, dia katakan, mari kita jumpai ibumu, jumpai ibumu. Singkat cerita, ketemulah ibunda. Dalam perjalanan digoda iblis, dilempar batu, itulah Jamrah Aqabah. Kalau orang melaksanakan haji memahami sejarah
ada mata yang berlinang. Lelah, capek tidak akan terasa karena kita sedang hidup bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya ibundanya dengan tulus juga menerima, sebagaimana dulu ketika Hajar ditinggal di lembah yang tidak ada apa-apa. Dipegang tali untanya Nabi Ibrahim, lalu Hajar berkata, "Wahai suamiku, mengapa kami ditinggal di sini? Hanya dibekali sedikit air, berapa kurma." Jawab Hajar melanjutkan, "Apakah ini Allah yang perintahkan?" Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk. Tiba-tiba Hajar berkata, "Raditu billahi rabbah." Kalau begitu aku ridha kepada Allah. Kalimat ini juga diucapkannya ketika harus disembelih. Sampailah di suatu bukit namanya Jabal Qurban. Ya, di situ terletak antara Muzdalifah dan Mina. Maka kemudian Nabi Ibrahim siap untuk melakukan perintah Allah. Ada sirah yang menceritakan Ismail berkata dengan lirih, "Wahai ayah, izinkan anak anda membuka baju gamis. Anak anda tidak ingin gamis ini nanti terpercik darah. Karena nanti ketika anak anda sudah tidak ada lagi, biarlah baju ini yang mengganti kerinduan ibu. Ketika ibu merindukan anak anda, biarlah baju ini yang dia peluk dan dia cium." Ayah mana yang sanggup menjawab pertanyaan seperti ini? Maka Ismail membuka bajunya. Lalu Nabi Ismail berkata, "Ayah, pastikan pisau yang untuk menyembelih anak anda ini, pisaunya sudah tajam. Karena anda tidak ingin ayah menyaksikan anak anda dalam penderitaan ketika nanti disembelih." Jadi mereka sudah yakin bahwa peristiwa ini akan terjadi, penyembelihan. Dan kemudian Ismail bermohon, "Tutuplah mata saya ayah. Jangan sampai ketika ayah ingin memotong lalu terlihat mata saya, ayah tak sanggup melakukan perintah Allah ini." Dan terjadilah peristiwa dengan izin Allah. Maka Allah ganti Nabi Ismail itu dengan kibas. Jemaah yang dicintai Allah, para ulama menyatakan setelah peristiwa ini dikumandangkan oleh Rasul dalam kisah baik di Al-Quran maupun ucapan beliau, maka kepada kaum muslimin haram hukumnya melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun dalam jiwa manusia, menumpahkan darah. Pengorbanan dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini secara simbolis kita lakukan hari ini dengan menyembelih nanti hewan kurban. Jangan juga kita pahami itu sifatnya hanya insidental sesaat di Idul Adha hari Nabi Ibrahim ini harus dilakukan secara universal. Hari ini orang yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan sangat banyak, apalagi setelah dampak COVID. Padahal kata para ahli kependudukan dan pangan, sebenarnya tidak ada manusia yang kelaparan harusnya, karena semua sumber daya alam yang Allah siapkan cukup untuk manusia yang 7,6 miliar. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Al-A'raf ayat 10. Dia Allah telah menetapkan kamu di muka bumi, lalu dia menyediakan ma'ais, sumber cukup, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Kenapa banyak jutaan orang yang pagi ini belum makan, mencari dari tempat-tempat sampah, sementara di rumah kita berlimpah makanan? Karena ada sekelompok manusia yang rakus dan serakah, bahkan menguasai milik orang lain, mengambil yang bukan haknya. Maka akan tegakkan keadilan ini nanti di akhir. Itu sebabnya hari Maliki Yaumiddin yang kita yakini. Jemaah, karena itu pengorbanan tidak harus berhenti hanya menyembelih hewan kurban. Pengorbanan terus kita lakukan
Kita siap berkorban dengan sebagian harta kita agar jangan banyak orang hidup dalam kemiskinan. Kita harus siap berkorban dengan ilmu kita, apalagi ini sebuah universitas perguruan yang banyak mendidik orang. Tanam ini kepada semua mahasiswa-mahasiswa yang dari Universitas Muhammadiyah Aceh, agar mereka terus siap berkorban dengan ilmunya untuk menghilangkan kebodohan, kejutan di atas muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wa ilham. Sidang jamaah Jumat, sidang jamaah sholat Adha yang dimuliakan Allah, di penghujung daripada ini ingatkan bahwa kedahsyatan Idul Adha, pesan ujian dan kesabaran, khusus masyarakat Aceh sudah pernah menerapkannya. Pada tanggal 14 Zulqa'dah 1425 Hijriah, hari Ahad terjadi di Aceh, bertepatan tanggal 26 Desember 2004. Tapi secara kalender Qamariyah, peristiwa itu terjadi tanggal 14 Zulqa'dah 1425. Sudah lewat 26 hari. Apa yang terjadi setelah gempa yang begitu dahsyat 9,2 skala Richter, ya, tsunami yang menerjang, dan tidak hanya Aceh, 11 negara lain juga dihantam, termasuk di Malaysia, Darul Aman, di Thailand, Malaysia, India, Sri Lanka, bahkan sampai ke Afrika Selatan, Tanzania, ya, daerah-daerah di Afrika bagian timur. Begitu dahsyat. Tercatat 380 juta jiwa, baik yang mati maupun yang hilang. Untuk Indonesia sendiri diperkirakan 250 ribu, 4 juta. Hanya hitungan tidak sampai 1 jam. Apa yang terjadi di Aceh, sebagian kita waktu itu mengalaminya. Ada yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin sebagian kita berpikir sudah habis, tidak ada harapan. Bahkan ada yang menganggap Aceh tidak ada titik nol, tapi minus. Tapi hadir 20 hari kemudian Adha. Di Adha, mayat masih banyak di mana-mana. Rumah kita hancur dan kita tidak punya apa-apa. Dengan Idul Adha kita diyakinkan akan ujian Allah dan kesabaran, kita bisa bangkit. Maka menghadapi COVID ini tidak boleh ada kita yang merasa lemah, yang merasa kita putus asa. Kita harus terus berupaya. Tapi upaya lahiriah tidak cukup. Harus kita sertakan dengan upaya yang bersifat rohaniah. Perkuat jamaah, perbanyak baca Quran, perbanyak bersedekah, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah pastilah datang. Akhir ini kepada Allah, mengharap mata pertolongan daripada Allah. Saya mengajak kita semua untuk beberapa saat, walaupun matahari sudah bersinar, menundukkan jiwa, menghilangkan pikiran-pikiran kita, karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mendengar doa orang-orang yang hatinya dalam keadaan lalai. Dengan tujuan mudah-mudahan Allah permohonan dan pinta kita. Alhamdulillahirabbil alamin, syakirin hamdan naimin, hamda yu'afi'u wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zalamna anfusana wa illam taghfir
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Pencipta, arsitek terindah alam semesta yang mengatur seluruh jagat raya. Kami agungkan namamu ya Allah, karena hanya Engkau lah zat yang Maha Agung. Kami tengadahkan tangan dalam kelemahan dan ketidakberdayaan sebagai hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif. Hari ini bermunajat ya Allah dengan hati tunduk dan tawadu, mengharap rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan tafakur, bukan hamba yang sombong dan takabur. Kami berlindung ya Allah menjadi hamba yang sombong dan takabur. Jadikan kami hamba yang selalu berzikir dan hanya bergantung dan berharap kepada rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah, di tengah terpaan pandemi COVID-19 yang meliputi seluruh dunia. Kematian demi kematian terus menghantui dunia. Beri kami kekuatan dan pertolongan-Mu ya Allah, agar kami tidak kehilangan arah. Beri kami pertolongan-Mu ya Allah, agar kami punya pegangan. Jangan sampai kami putus asa dan hilang harapan. Yakinkan kami ya Allah bahwa Engkau ada dan selalu hadir. Engkau ada di dalam jiwa orang beriman. Curahkan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah, agar kami siap menghadapi ujian ini ya Allah, baik ujian hari ini maupun masa-masa ke depan. Kami yakin penuhnya ya Allah pertolongan akan datang. Usaha dan ikhtiar kami serta doa dan taubat kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang dhaif. Ampunilah ya Allah kalau selama ini kami sombong dan angkuh. Kami merasa semua masalah bisa kami selesaikan sendiri. Ternyata hari ini Engkau tegur kami ya Allah. Hadirnya wabah COVID-19 menyadarkan kami betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya kami. La haula wala quwata illa billah. Sungguh kami lemah dan tidak berdaya ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila silap dan bersalah. Ampuni juga ya Allah dosa ayah dan bunda kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup ya Allah, beri kebahagiaan dalam sisa hidupnya. Kalau ayah dan bunda kami telah tiada, lapangkan ampuni Allah saudara kami, kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, setiap penyakit akan ada obatnya. Demikianlah yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan penawarnya. Kami mohon ya Allah dengan kudrat dan iradahmu, berilah jalan terbaik bagi dunia untuk keluar dari ancaman COVID-19. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berada pada jalan-Mu. Allahumma dinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.